bahwasanya minyak goreng curah dilakukan pengemasan kembali, kemasan premium, harganya tentunya akan menjadi lebih tinggi. Dijual seharga Rp20.000 sampai dengan Rp22.000. Di tengah langkanya minyak goreng, ada saja oknum nakal yang mengeruk keuntungan. Salah satunya adalah mengemas minyak goreng curah menjadi kemasan mahal atau premium. Minyak curah yang seharusnya dijual ke masyarakat dengan harga Rp13.000 per liter ternyata disulap oknum pedagang nakal menjadi minyak goreng kemasan dan dijual sebagai minyak goreng premium dengan harga Rp24.000 atau bahkan lebih. Beginilah suasana saat Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten menggerebek gudang tempat pengemasan minyak goreng premium palsu. Di gudang ini, sejumlah toren besar tempat penampungan minyak goreng curah ditemukan. Polisi juga menemukan tumpukan tutup botol minyak goreng kemasan tanpa label, mesin pres, botol kosong. Polisi menangkap basah sejumlah pegawai sedang bekerja. Mereka menyulap minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan premium. Seperti apa gudang tempat pengemasan minyak goreng curah ini? Berikut rekaman gambarnya. Saat digerebek, pemilik gudang yang mengaku sebagai direktur ini tak bisa mengelak lagi. Fakta keras menunjukkan jika di gudang ini terjadi aksi tipu-tipu. Nah ini produksi yang sudah jadi dari minyak curah ini. Satu, ini sudah diproduksi dan masukin di sini nih. Kemudian ini alatnya di sini. Ya, clear, ya, clear. Sejumlah barang bukti ribuan botol minyak goreng kemasan dan merek dagang beserta alat pengemasan disita. Jadi dari informasi yang berkembang di masyarakat, kita temukan adanya indikasi bahwasanya minyak goreng curah dilakukan pengemasan kembali dan dijual di masyarakat dengan harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah. Lokasinya ada di wilayah Banten, khususnya di Polres Serang Kabupaten. Ini mulai berjalan setelah adanya perintah dan instruksi tentang harga eceran tertinggi minyak curah. Jadi awalnya perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang trading ya, pengantaran bahan makanan begitu. Tapi kemudian mengantongi izin perdagangan besar minyak nabati dan hewani setelah bulan November 2022. Setelah itu baru bergerak dia mengantongi izin minyak curah tersebut dan setelah dimulai dengan indikasi mens rea perbuatan jahatnya. Jadi ini mens rea yang kita temukan adalah dari minyak botol ini memang dia sudah mengantongi sertifikat SNI, tetapi dalam proses pengurusan izinnya dia menggunakan produk lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sertifikat halal yang ditempelkan dalam produk ini, dia belum memiliki sertifikat. Dan yang ketiga, bahwasanya kandungan dalam minyak ini perlu dipertanyakan lagi. Misalnya ada vitamin A dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, bahwasanya produk ini belum memiliki izin dari BP POM. Sampai dengan saat ini kita tetapkan 1 orang tersangka dan kemungkinan akan berkembang lagi. Nanti akan kita lihat hasil penyelidikan kita siapa yang terlibat dan turut serta di dalamnya. Nanti kita perlu datakan kembali, yang jelas intinya minyak goreng curah itu harga eceran tertingginya adalah Rp14.500. Kemudian untuk harga minyak premium itu angka Rp20.000 sampai Rp25.000. Terkait dengan itu akan kita dalami kembali. Jadi itu intinya adalah mendistribusikan barang yang seharusnya minyak curah dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, tetapi dengan dikemas dalam bentuk kemasan maupun kemasan premium, harganya tentunya akan menjadi lebih tinggi. Demikian hasil temuan kita di lapangan, dijual seharga Rp20.000 sampai dengan Rp22.000. Intinya siapapun
yang bermain dengan minyak goreng, baik itu kartel, mafia, maupun spekulan, dan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah akan berhadapan dengan kami para penegak hukum. Bersama tim dari Ditreskrimsus Polda Banten, kami mendatangi gudang produksi minyak goreng kemasan abal-abal ini. CV Jongjin Pratama terletak di wilayah Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten. Di gudang inilah pelaku menyulap minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan dengan merek dagang Laban. Di TKP kita menemukan ada 3 toren atau tabung besar, masing-masing satu ini ukuran 5.100 liter. Ada 3 berarti ada 15.300 liter. Kemudian juga ada toren kecil kapasitas 300 liter. Dia akan disedot dengan menggunakan sanyo atau penarik air. Ini botol kosong yang kemasan 1 liter. Jadi dengan sangat sederhana sekali, begitu dari minyak disedot masuk ke alat, dia kemudian disedot, kemudian dia membuka daripada masing-masing keran ini, maka secara otomatis minyak akan keluar. Melakukannya adalah secara manual atau menggunakan filling bahwa botol yang sudah terisi estimasi sekitar 1 liter. Layaknya pabrik minyak goreng, gudang yang seharusnya jadi tempat penyimpanan disulap menjadi lokasi pengemasan minyak curah ke dalam kemasan bermerek dengan alat seadanya. Dari penggerbekan ini, Polda Banten menetapkan Direktur CV Jongjin Pratama Asyariri sebagai tersangka. 12 Pak, saya beli 12, kalau jual curah 14, kalau udah jadi kemasan 17.000 Pak. Kemudian yang paket? Yang paket sama liternya 20.000 Pak. Karena isinya apa saja paket itu? minyak 1 liter, deterjen 5.000, sama kemasan plastik Pak. Berapa gaji pegawai yang membantu saudara dalam melakukan pengemasan ulang minyak goreng curah ke dalam kemasan premium? Borongan Pak, per Borongan. botol Rp500. Dalam 1 hari dapat berapa banyak? Tergantung bahan baku Pak, yang sudah terjadi cuma 1.000 sampai 2.000 liter. Menurut Permendag nomor 6 tahun 2022, minyak curah atau minyak goreng curah adalah minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek. Minyak curah sebenarnya sudah sangat lama beredar di masyarakat. Biasanya penjual mendapatkan minyak goreng curah dari distributor dalam wadah drum besar. Namun di masa krisis minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah ternyata masih lemah pengawasannya. Karena minyak yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat, nyatanya malah jatuh ke tangan distributor nakal demi meraup keuntungan.